Oke guys, jumpa lagi dengan ZTI TV. Langsung kita bahas alurnya. Ya, di sebuah pasar malam, seorang pria muda sangat senang menikmati suasana malam itu. Berbagai hiburan banyak ditemukan di sana. Ia mendatangi salah satu hiburan sulap. Pemuda itu sangat kagum dengan pertunjukan yang ditampilkan si pesulap. 3 pesulap itu sebenarnya adalah 3 siluman rubah yang bernama kakak tertua, Mo dan Mei Er. Saking senangnya si pemuda memberikan uang yang cukup banyak pada gadis penarik upah. Mei Er menarik ke tengah pertunjukan. Ia berusaha menggoda si pemuda dengan tariannya. Ternyata si pemuda mulai tertarik padanya. Si pemuda mengikuti gadis masuk ke dalam tenda. Ia disergap oleh lilitan kuat yang menjeratnya. 2 pesulap tadi meminta si pemuda menyerahkan buku langit. Si pemuda polos ini karena merasa kesakitan ia pun berteriak kencang. Tiba-tiba dari tubuhnya keluar cahaya merah yang menghancurkan bangunan tenda. Di rumah seorang pejabat, tuan yang sedang menjamu pemburu siluman. Dengan alat pendeteksinya, pemburu itu mengetahui ada 3 siluman rubah di sekitar situ. Kakak tertua yang melihat Mo kakinya terjepit reruntuhan mengajak Mei Er meninggalkan tempat itu. Si pemburu melepaskan jeratan talinya ke Mei Er tapi masih luput. Kakak tertua langsung menghadapi pemburu yang akan menyerang mereka. Tuan yang tiba di tempat itu langsung memerintahkan anak buahnya membantu pemburu siluman. Pertarungan pemburu dengan kakak tertua sangat alot. Mo segera bangkit namun ia langsung dikepung pasukan Tuan Yang. Karena memang pasukan itu bukan tandingan Mo, dengan sekali kibasan tangan, pasukan Tuan Yang jatuh bergelimpangan di lantai. Pemburu melihat Mo mau kabur segera mengeluarkan jurus pedangnya. Setelah pedang ditancapkan keluarlah cahaya seperti petir menjalar ke arah sekitarnya. Akhirnya kakak tertua membawa Mo dan Mei Er kabur dari tempat itu. Para pasukan heboh mendapati Tuan Yang sudah meninggal di tempat itu. Si pemuda yang baru sadar mendekati mayat Tuan yang ternyata adalah ayahnya. Ia sangat terpukul dengan kematian ayahnya itu. Pemuda itu makin larut dalam kesedihan. Ia membakar semua buku yang dibacanya, hanya buku peninggalan ayahnya lah yang masih disimpannya. Di tempat persembunyian siluman rubah, Mo bertekad mengambil buku langit dari si pemuda dan memakannya. Mei Er yang sejak awal sudah ketertarikan dengan si pemuda mencoba menawarkan suatu rencana kepada kakak-kakaknya. Biarlah ia yang akan mengambil buku langit dari si pemuda. Mei Er akan mendekati si pemuda dan mengambil buku langit darinya tanpa ada kekerasan. Dalam keadaan mabuk, pemburu siluman yang bernama Luan King mendatangi si pemuda. Luan meminta bayaran yang dijanjikan almarhum ayahnya. Si pemuda sangat kesal di saat ia masih berkabung seakan Luan tak peduli perasaan orang lain. Tapi si pemuda masih membutuhkan jasanya untuk menangkap siluman rubah yang telah membunuh ayahnya. Luan awalnya tak mau tapi karena dibayar dengan arak kesukaannya ia pun menerimanya. Dibantu alat pendeteksi siluman, Luan sampai di daerah pegunungan. Sementara itu Wei dan Mei Er sedang mandi sambil bercengkrama. Mereka sedang memperbincangkan teka-teki. Sementara Luan semakin mendekati tempat mereka mandi. Kakak tertua yang mengetahui kedatangan Luan memancingnya menjauh dari Mei Er. Luan tak mau hilang kesempatan langsung saja mengejarnya. Tinggal si pemuda yang akhirnya bertemu lagi dengan Mei Er. Si pemuda marah melihat kenyataan Mei Er adalah siluman rubah. Mei Er santai saja menghadapi pemuda polos di depannya karena ia tahu pemuda itu tak memiliki ilmu bela diri sama sekali. Mei Er akhirnya menggoda dan mempermainkan pemuda itu. Sementara Luan terus mengejar kakak tertua sampai ke tempat persembunyiannya, yaitu di dalam sebuah goa. Luan memasukinya dan menyuruh siluman rubah untuk menghadapinya. Kakak tertua dan Mo pun muncul. Tanpa mengindahkan penjelasan kakak tertua, Luan langsung menyerang mereka berdua. Kakak tertua dan Mo sangat kewalahan menghadapi serangan-serangan Luan. Sampai suatu ketika jurus pedang Luan yang mengeluarkan tali emas mampu menjerat mereka. Di sebuah tempat di pinggir danau, Mei Er membawa si pemuda ke situ. Setelah pemuda itu sadar, ia sangat terkejut melihat Mei Er masih ada di depannya. Ia mengatakan akan menuntut balas kematian ayahnya, namun Mei Er selalu saja menggodanya. Sampai akhirnya suasana menjadi cair dan mereka pun mengobrol satu sama lain. Si pemuda yang bernama Telur Mentah itu berusaha menjaga jarak dengan Mei Er. Akhirnya Mei Er sedikit lelah dan membuatnya tertidur. Luan memaksa kakak tertua dan Mo menunjukkan buku langit. Kakak tertua minta dilepaskan ikatannya dan akan menunjukkan sesuatu. Luan menuruti dan ia dibawa ke tempat prasasti yang bertuliskan tentang buku langit, tapi kakak tertua itu tak tahu terusannya. Telur Mentah bangun dan mendekati Mei Er untuk mencekiknya. Tapi ternyata ia tak sanggup melakukannya. Mei Er pun bangun dan menanyakan sikapnya yang seperti orang menggigil.
Mei-er menanyakan kepada telur mentah apakah ia merasa lapar. Telur mentah menjawab ia sangat kedinginan saat itu. Mei-er pun memeluk telur mentah dengan erat. Telur mentah sangat merasakan pelukan itu begitu hangat. Mungkin udara pegunungan saat itu hanya bisa ditaklukkan dengan pelukan Mei-er. Akhirnya telur mentah tak kuasa menahan hasratnya sebagai laki-laki. Mereka pun tenggelam ke dasar kenikmatan malam itu. Luan yang mabuk berat akhirnya tertidur. Menyadari hal itu, kakak tertua segera membebaskan Mo dan balik mengikat Luan di tiang gua. Mereka segera menemui Mei-er untuk memastikan adiknya itu baik-baik saja. Mo yang melihat telur mentah ingin rasanya membunuhnya, tapi Mei-er dan kakak tertua mengingatkan untuk tetap pada rencana. Pagi hari telur mentah terbangun, ia segera menemui Mei-er yang sudah rapi menyiapkan sarapan buatnya. Telur mentah ingin pergi mencari pembunuh ayahnya dan Mei-er bersedia mencari bersama-sama. Mei-er dan telur mentah tiba di kota, mereka sangat girang dan mencobai barang serta makanan. Tak lupa beberapa hiburan dicobanya juga. Menjelang malam mereka membeli gulali. Sambil memegang gulali dan berpegangan tangan mereka menyusuri jalanan kota. Seorang lelaki tua menyarankan mereka melepaskan lampion supaya hubungannya bisa langgeng. Mulai saat itu telur mentah menyadari semua kebaikan Mei-er. Luan yang sadar dari mabuk dan mendapati dirinya terikat sangat marah. Dengan kekuatan iblisnya ia memutuskan tali yang mengikatnya. Ia bertekad memberi pelajaran kepada siluman rubah. Telur mentah merasa lapar dan mengajak Mei-er ke sebuah rumah makan. Mei-er memesankan tempat yang tenang di sebuah ruangan. Di tengah pertunjukan sulap di rumah makan itu, Mo datang dan membuat kekacauan. Ia menghisap nyawa orang-orang di situ. Mo mencium kehadiran telur mentah di situ, ia merasuki tubuh Mei-er. Mei-er yang dirasuki Mo meniup wajah telur mentah dan tak sadarkan diri. Diambilnya buku dari bajunya yang ternyata buku catatan biasa. Dengan kekuatannya dibakar buku itu, tapi justru buku itu berubah menjadi buku emas. Mo merasa itu buku langit. Tiba-tiba dari atas Luan datang ke arah Mo. Luan langsung menyerang Mo. Sementara di ruang makan tanpa disadari buku langit sudah di tangan Mei-er. Luan kecewa melihat Mei-er memegang buku itu, ternyata selama ini Mei-er mendekatinya cuma karena buku itu. Di luar Mo sudah terpojok menghadapi Luan. Luan mengeluarkan alat pendeteksinya, hasilnya Mo terjerat dan buku langit berpindah ke tangannya. Kak tertua berusaha menghalangi Luan yang hendak membunuh Mei-er dan Mo. Tapi Luan lebih tertarik membawa telur mentah ke suatu tempat. Ternyata tempat itu rumah almarhum ayahnya. Luan heran buku langit di tangannya tak ada tulisan sama sekali. Tetap aja telur mentah tak tahu karena selama ini buku itu hanya berisi pendidikan moral. Mei-er sedih mengingat kata-kata telur mentah yang tak berperasaan kepadanya. Ia mengingat masa-masa indah bersama telur mentah sesaat lalu yang mereka jalani. Kakak tertua mengingatkan Mo untuk berhenti mencari buku langit. Tapi Mo malah bersikeras dan menyerang kakak tertua. Mei-er menghentikan perkelahian mereka. Mo yang kecewa dengan saudarinya pergi dari hadapan mereka. Kakak tertua mengajak Mei-er menyelamatkan telur mentah karena bagaimanapun ini semua karena ulah mereka. Luan makin kalap karena sedikit pun tak mendapatkan petunjuk tentang buku langit. Ia kemudian mendatangi telur mentah dan berniat membunuhnya. Di depan telur mentah, Luan mengakui dialah pembunuh ayahnya. Ayahnya mati karena jurus pedangnya. Telur mentah mendengar pengakuan Luan menerjangnya, tapi dengan sekali tendang tubuh telur mentah terpental cukup jauh. Beruntung Mei-er menangkapnya. Kakak tertua langsung menyerang Luan. Pertempuran hebat terjadi antara keduanya. Kini kakak tertua sangat aktif menyerang Yuan. Sedikit pun Yuan tak diberikan kesempatan menyerang. Mendadak telur mentah terjun ke pertempuran dan menyerang Luan. Luan dengan mudah menjatuhkan dan memukuli telur mentah pakai tali. Di saat Luan berkali-kali memukul telur mentah, bersamaan itu buku langit mengeluarkan tulisannya. Tulisan berwarna emas itu melayang ke sana kemari di udara. Luan berhenti memukuli telur mentah dan segera mengejar tulisan itu. Ketika tulisan itu berhenti, Luan membacanya dan tulisan itu pun masuk ke kepalanya. Luan yang menyangka dirinya dewa berubah menjadi iblis hijau. Selain membunuh siluman, ia pun tega membunuh warga. Penduduk benar-benar menderita menghadapi Luan dan terormu siluman rubah. Luan akhirnya bertemu dengan Mo. Mo menyadari ia bukan lawan darinya dan ia bersedia membantu Luan melawan siluman rubah lainnya. Mo mendatangi kakak tertua dan Mei-er, ia langsung menyerang mereka. Mei-er menyatakan kebersediaannya bersama selalu dengan telur mentah. Tiba-tiba dari arah belakang, sebuah pukulan keras menghantam punggungnya.
Mei-er masih saja menanyakan apakah telur mentah bersedia bersamanya. Kali ini pukulan itu mengarah ke telur mentah tapi Mei-er menghadang pukulan itu dengan tubuhnya. Dan pukulan ini membuat Mei-er sekarat. Mo dan kakak tertua menghentikan pertempuran melihat Mei-er terluka parah. Telur mentah hanya bisa memandangi gadis yang dicintainya meninggal dalam pelukannya, kebersamaan itu tak akan pernah dilupakannya. Luan mendekati telur mentah dan mengangkat tubuh telur mentah ke atas. Ada cahaya keemasan keluar dari tubuh telur mentah. Tiba-tiba dari batu surga keluar cahaya emas dan menjelma seorang kakek berwajah kera yang ternyata adalah bangsawan, Yuan guru dari telur mentah. Telur mentah sendiri adalah dewa karena menguasai ilmu dewa. Luan marah dengan kakek itu dan menyerangnya. Si kakek menghindari serangan Luan dengan mudah dan meninggalkan tempat itu. Luan langsung mengejarnya yang disusul oleh telur mentah. Kakek guru meminta telur mentah menyatukan yin dan yang dalam tubuhnya. Kini telur mentah sudah memiliki kekuatan dewa. Mo mencoba menyerangnya tapi dengan mudah telur mentah mengalahkannya. Karena permohonan kakak tertua, telur mentah tak membunuhnya. Kini telur mentah berhadapan dengan Luan. Telur mentah meluruskan pemikiran Luan bahwa buku langit itu tidak ada, yang ada adalah kata-kata bijak yang lahir dari pertapaan. Tapi Luan malah menyerang telur mentah. Telur mentah dengan kekuatannya menghilangkan pengaruh iblis yang merasuki Luan. Dengan hilangnya pengaruh itu, kini Luan menjadi pendeta lagi. Di sebuah bukit telur mentah ditemani gurunya. Telur mentah teringat gadis yang dicintainya meski tangan mengenggam, tapi tak harus bersama. Atas perintah gurunya, telur mentah kini menjadi pemburu siluman dan iblis. Sampai di sini dulu ya guys, jangan lupa subscribe, like, share, dan komennya ya, bye-bye.